Perang Israel versus Iran bawa malapetaka, Rusia warning bencana nuklir. Cina menentang niat AS ikut serang Iran. Korea Utara dukung Iran, sebut Israel kanker Timur Tengah. Perang Israel versus Iran bawa malapetaka, Rusia warning bencana nuklir. Ketegangan antara Israel dan Iran kini memicu kekhawatiran global setelah Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, memperingatkan potensi bahaya serius terhadap fasilitas nuklir Iran, khususnya pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN Bushehr. Peringatan tersebut muncul di tengah gelombang serangan militer Israel terhadap sasaran-sasaran di Iran sejak Jumat lalu. Situasinya sangat berbahaya. Sampai saat ini, belum ada kerusakan serius menurut sumber kami dan informasi yang diperoleh dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), namun ini hanya kebetulan yang menguntungkan. Risikonya tetap terlalu tinggi, kata Ryabkov dalam pernyataan yang pertama kali dilaporkan oleh kantor berita Rusia, TASS, dilansir Selasa, 17 Juni 2025. Konfrontasi militer ini harus segera dihentikan demi menstabilkan situasi, imbuhnya. Rusia, yang menjadi sekutu utama Iran dan juga ikut membangun PLTN Bushehr, menyatakan sedang menganalisis seluruh sumber informasi yang tersedia terkait infrastruktur nuklir Iran. Serangan Israel terhadap Iran diluncurkan pada Jumat dini hari dalam operasi militer yang dinamai Rising Lion, yang diklaim bertujuan mencegah serangan balasan dari Teheran serta menghambat kemampuan nuklir Iran. Israel dan Amerika Serikat telah lama menyuarakan kekhawatiran bahwa Iran mungkin sedang mengembangkan senjata nuklir. Operasi militer ini menandai peningkatan tajam dalam ketegangan berkepanjangan antara Israel dan Iran dan memunculkan ketakutan akan konflik regional berskala lebih besar. Apalagi, AS memiliki pangkalan militer di kawasan yang rentan terkena dampak jika perang terbuka pecah. Sementara itu, PLTN Bushehr, yang terletak di pesisir Teluk Persia, dibangun dengan bantuan Rusia dan menggunakan pasokan uranium dari Moskow. Meski belum terkena dampak langsung dari serangan, Direktur Jenderal IAEA Rafael Mariano Grossi menyatakan pihaknya terus memantau kondisi fasilitas-fasilitas nuklir di Iran. Tingkat radioaktivitas di fasilitas nuklir Natanz tetap tidak berubah dan berada pada tingkat normal, menunjukkan tidak ada dampak radiologis eksternal terhadap populasi atau lingkungan dari insiden ini, katanya. Namun, ia juga mengonfirmasi adanya kontaminasi di dalam fasilitas tersebut. Grossi menekankan pentingnya akses informasi teknis secara tepat waktu. Sangat penting bagi IAEA untuk menerima informasi teknis yang reguler dan tepat waktu tentang fasilitas dan situs-situs terkait. Informasi ini diperlukan agar kami dapat segera memberitahu komunitas internasional serta memberikan respons dan bantuan yang efektif terhadap situasi darurat apapun di Iran, tegasnya. Cina menentang niat AS ikut serang Iran. Pemerintah Cina menentang kemungkinan Amerika Serikat ikut melakukan serangan Iran demi membela Israel. Cina menentang segala tindakan yang melanggar tujuan dan prinsip piagam PBB serta kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial suatu negara, dan menentang penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis 19 Juni. Presiden AS Donald Trump disebut sudah menyampaikan kepada para pejabat seniornya bahwa dia telah menyetujui rencana menyerang Iran, namun belum memberikan perintah final pelaksanaannya, menurut sebuah laporan pada Rabu 18 Juni. Trump mengatakan kepada wartawan bahwa ia belum memutuskan apakah ia akan mengizinkan militer untuk bergabung dalam agresi Israel atas Iran saat ini, dengan mengatakan, "Saya mungkin melakukannya. Saya mungkin tidak melakukannya." Trump masih menunggu untuk melihat apakah Iran akan menghentikan program nuklirnya, mengutip sumber anonim yang mengetahui masalah tersebut. Situasi di Timur Tengah tegang dan sensitif serta berisiko lepas kendali. Komunitas internasional, khususnya negara besar yang berpengaruh, perlu mempertahankan posisi yang adil dan sikap yang bertanggung jawab, menciptakan kondisi untuk mencapai gencatan senjata dan kembali ke dialog dan negosiasi, tambah Guo Jiakun.
Guo Jiakun mengungkapkan sudah seminggu sejak konflik militer pecah antara Israel dan Iran, konflik malah terus meningkat. Hal itu tidak hanya mendatangkan malapetaka bagi rakyat di kedua negara, tetapi juga sangat merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan dan sekitarnya. Cina sangat khawatir, ungkap Guo Jiakun. Meningkatkan konflik, kata Guo Jiakun, tidak akan menciptakan pemenang, dan hanya akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah dan menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Cina sangat mengimbau pihak-pihak yang berkonflik, terutama Israel, untuk bertindak demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan rakyat di negara-negara di kawasan, segera menghentikan konflik dan meredakan situasi, kata Guo Jiakun. Setelah pecahnya konflik, Guo Jiakun mengatakan Presiden 11 Jinping telah menyampaikan posisi Cina. Cina telah menjaga komunikasi dengan Iran, Israel, Mesir, Oman, dan pihak-pihak lain, menyerukan tindakan segera untuk meredakan ketegangan sesegera mungkin dan mencegah kawasan tersebut terjerumus ke dalam kekacauan yang lebih besar, jelas Guo Jiakun. Guo Jiakun pun mengatakan Cina siap untuk terus bekerja sama dengan negara-negara di kawasan dan masyarakat internasional untuk memainkan peran konstruktif dalam memulihkan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah sedini mungkin. Selain itu, hingga Kamis 19 Juni, Kementerian Luar Negeri Cina dan Kedutaan Besar, serta Konsulat Tiongkok di Iran, Israel, dan negara-negara tetangga lain telah mengatur dan mengordinasikan evakuasi lebih dari 1.600 warga negara Cina dari Iran ke tempat yang aman. Ada juga beberapa ratus warga negara Cina dievakuasi dari Israel. Kementerian kami dan misi diplomatik dan konsuler akan terus melakukan segala yang mungkin untuk membantu sesama warga negara kami pindah ke tempat yang aman dan melakukan evakuasi, kata Guo Jiakun. Laporan Wall Street Journal menyatakan bahwa Trump menargetkan fasilitas pengayaan Fordow milik Teheran yang terkubur dalam di bawah gunung, tetapi untuk menyerangnya akan membutuhkan senjata paling kuat di gudang persenjataan AS. Fasilitas nuklir Fordow adalah situs pengayaan uranium bawah tanah, instalasi nuklir Iran yang terdalam dan paling terlindungi, yang dirancang untuk menahan serangan udara konvensional. Berdasarkan data dari situs resmi IAEA, Iran saat ini juga memiliki satu reaktor tenaga nuklir yang beroperasi yang dikenal sebagai PLTN Bushehr, BNPP, Unit 1. Yang mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2013 dan menyumbang hampir 1,7% dari total pembangkitan listrik nasional pada data 2023. Meski demikian, Trump masih belum memberikan perintah untuk menyerang Iran. Saya juga tidak ingin berperang. Saya tidak berniat perang. Namun, jika pilihannya adalah berperang atau mereka memiliki senjata nuklir, Anda harus melakukan apa yang harus Anda lakukan, dan mungkin kita tidak perlu bertarung, katanya di ruang oval. Saya punya ide tentang apa yang harus dilakukan. Saya ingin membuat keputusan terakhir sesaat sebelum waktunya. Selain itu, Trump mengatakan bahwa ia telah memberitahu pemimpin otoritas Israel Benyamin Netanyahu untuk terus melancarkan serangannya, tetapi menambahkan bahwa ia belum memberi Israel indikasi apapun bahwa ia akan membantu upaya tersebut lebih dari yang telah dilakukannya. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebelumnya menolak tuntutan Trump agar pemerintahnya menyerah tanpa syarat, seraya memperingatkan bahwa keterlibatan langsung AS dalam konflik dengan Israel akan mendapatkan dampak tak terpulihkan. Ketegangan regional meningkat sejak Jumat ketika Israel melancarkan serangan udara di sejumlah lokasi di Iran, termasuk fasilitas militer dan nuklir, yang mendorong Teheran untuk melancarkan serangan balasan. Pihak berwenang Israel mengatakan sedikitnya 24 orang tewas dan ratusan lainnya cedera sejak saat itu akibat serangan rudal Iran. Sementara itu, di Iran, 585 orang tewas dan lebih dari 1.300 orang cedera akibat serangan Israel, menurut laporan media Iran. Korea Utara dukung Iran, sebut Israel kanker Timur Tengah. Korea Utara menyatakan dukungannya terhadap Teheran dengan menyebut Israel melakukan aksi agresi ke Iran dalam kecamuk perang yang menginjak hari ke-7 pada Kamis, 19 Juni 2025. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam siaran yang dirilis media resmi KCNA mengatakan, negaranya menyampaikan keprihatinan yang serius atas serangan militer Israel terhadap situs sipil, nuklir, dan energi Iran.
Dia menambahkan, serangan Israel yang dimulai pada Jumat, 13 Juni 2025, berisiko memicu perang yang lebih luas di Timur Tengah yang rawan konflik, sebagaimana dilansir TRT World. Juru bicara tersebut juga menyebut Israel sebagai kanker Timur Tengah karena merusak perdamaian di sana. Situasi serius yang saat ini disaksikan dunia dengan jelas membuktikan bahwa Israel, yang didukung dan dilindungi oleh AS dan Barat, adalah entitas seperti kanker yang merusak perdamaian di Timur Tengah dan pelaku utama perusakan perdamaian dan keamanan global, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Dia juga menuduh Israel terlibat dalam terorisme yang didukung negara yang meningkatkan risiko perang total baru di kawasan tersebut. Korea Utara juga memperingatkan AS dan negara-negara Eropa agar tidak campur tangan lebih lanjut. Komunitas internasional secara ketat memantau AS dan kekuatan Barat yang memperbesar api perang, tambahnya. Teheran dikabarkan telah menyiapkan rudal dan berbagai peralatan militer lainnya untuk menyerang pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah jika Washington memutuskan bergabung dalam perang antara Israel dan Iran. Informasi ini disampaikan oleh pejabat Amerika yang meninjau laporan intelijen terbaru, sebagaimana diberitakan New York Times pada Selasa, 17 Juni 2025. Kekhawatiran akan meluasnya konflik di Timur Tengah semakin mencuat di kalangan pejabat AS, seiring desakan Israel kepada Gedung Putih untuk campur tangan dalam konfliknya dengan Teheran. AS sendiri telah mengirim sekitar 30-an pesawat pengisian bahan bakar ke Eropa. Pesawat-pesawat ini dapat digunakan untuk mendukung jet tempur dalam melindungi pangkalan-pangkalan AS atau memperluas jangkauan bomber yang mungkin terlibat dalam setiap serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.